Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas 1B, pejabat struktural dan fungsional yang kami hormati Ibu Dharma Yuktikarini cabang Kuala Tungkal dan intern Pengadilan Agama Kuala Tungkal, tak lupa kepada rekan dan rekanita seluruh keluarga besar yang kami banggakan. Pertama yang paling utama sebagai iftitah kami, tak lupa ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan sebagai ikrar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir berkumpul di ruangan di majelis ini yang penuh barokah dalam acara perpisahan atau pengantar tugas atas nikmat rizki mutasi dari yang pertama Bapak Syamsul Hadi SAG MSc yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, berhalangan beliau. Selanjutnya adalah dari Bapak Fitrah Nur Halim SHI MH. Teriring doa semoga semuanya berkah, membawa dan menjunjung tinggi keadilan dan hukum-hukum syariat Islam dimanapun nanti tempat beliau berada bertugas. Salawat beriring salam, marilah kita sama-sama lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti siang ini. Bapak Ibu para hadirin, mengingat waktu yang semakin sore, marilah acara ini kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agar acara ini berlangsung dengan berkah, mari kita awali dengan sama-sama berdoa yang dalam hal ini akan diimami oleh saudara kita Aditya Nurza SH. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hakim yang akan dimutasi ke tempat tugas baru akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dijauhi dari segala mara bahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pujian dan sanjungan hanya kepadamu kami alamatkan, doa dan harapan hanya kepadamu kami tunjukkan. Di hari ba'anmu yang mulia, diri yang lemah ini kami sandarkan. Di naunganmu yang teduh, jiwa yang resah ini disejukkan. Di hadapanmu, wahai penguasa alam, kami yang rapuh ini memohon pertolongan. Ya Allah, ya hadi ila siratil mustaqim. Allahumma ya Allah, karuniakanlah kesehatan lahir dan batin kepada kami semua, terkhusus untuk Bapak Syamsul Hadi dan Bapak Fitrah Nur Halim yang akan mengemban amanah di tempat tugas yang baru. Taburkanlah taufik serta hidayahmu kepada mereka, bimbinglah mereka dalam menjalankan tugas agar selalu di jalanmu yang lurus, yang engkau ridhoi, dan pengabdiannya selama ini semoga menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari sisimu. Ya Allah, ya khairan nasirin, kami semua yang hadir saat ini adalah mengemban amanah darimu ya Aziz, yang dituntut untuk bekerja profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu, tanamkanlah kepada kami integritas yang tinggi, kecerdasan untuk berinovasi dan keteladanan dari segala sisi, sehingga tercapai visi dan misi Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang tercinta ini. Ya Allah, ya khairal hadi, jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum yang tepat bagi kami ya Rabb,
menjalin keakraban dan kerjasama, menyatukan kata dan langkah sebagai celah untuk mengajar secercah harapan demi tercapainya suatu tujuan yang gemilang di masa yang akan datang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Selanjutnya yakni untayan kata perpisahan dari Bapak Fitrah Nur Halim SHIMH. Sebelumnya Bapak Fitrah Nur Halim jangan pernah bersedih karena perpisahan. Karena perpisahan ibarat sebuah gunung yang akan tampak indah jika dilihat dari jauh, jika dari dekat hanya rumput dan berbatu. Biarlah kita terpisah jauh agar tercipta ruang untuk merindu, begitu kata. Selanjutnya kepada Bapak Fitrah Nur Halim didampingi oleh istri, waktu dan tempat disilahkan. Tes. Aduh, dibuka pantun ya sama Mbak Fitri ya. Izin ya. Kuala Bahtera adalah kuala, cahaya menuntun Sumatera Raya. Salam sejahtera kepada saudara. Saya berpantun untuk membuka acara. Baru nyolong dari Google. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa tabi'ahum wa wala. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama kelas 1B Bapak Zakaria Ansori, terus kemudian Pak Wakil yang baru ya, Bapak Jazuli dan rekan-rekan hakim saya yang saya banggakan dan saya saya sayangi dan saya banggakan, Pak Panitra, Pak Sekretaris yang sudah pergi tadi, terus kemudian seluruh pegawai tanpa saya beda-bedakan baik dari honorer maupun yang lain, semua saya anggap saudara sendiri. Alhamdulillah tiba saatnya saya berdiri di sini, tentu adalah karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya bisa dapat memberikan sebuah kata ya terkait dengan pisah sambut di hari Jumat yang pada tanggal 7 Juni ya 2024. Dan tak lupa salawat salam satu curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimanapun kita berada, baik tugas dimanapun kita berada, selalu jangan lupa bersolawat dan selalu mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat syafaat ya sampai akhir hayat. Lanjut, sebenarnya tadi saya mau pakai baju batik pertama yang saya dikasih oleh Tungkal. Cuman baru mau dipakai, batiknya langsung sobek. Jadi saya rencana mau sedikit bernostalgia. 4 tahun empat tahun 2 bulan kurang lebih saya ditungkal. Kurang lebih saya hitung kemarin dicek ada sekitar 2.290 sekian, hampir 2.300 perkara ya, yang kurang lebih saya terlibat di dalamnya, baik jadi ketua majelis, baik dari anggota, baik jadi hakim tunggal, kalau nggak salah segitu.
dan itu juga banyak, salah satunya karena adalah program dari Kuala Tungkal yang saya nikmati di awal-awal pertama di sini. Tidak banyak yang disampaikan, maksudnya dalam arti begini, saya ingat waktu perpisahan pertama, Pak Asmuni, Pak Darlan sama Humaidi, mereka menyampaikan sebuah pesan yang mungkin saya selalu ingat. Apa yang diberikan Kuala Tungkal kepada saya jauh lebih banyak ketimbang sampai yang saya beri kepada Kuala Tungkal. Pada settingannya nggak ada nangis. Jadi saya ingat itu. Jadi apa yang diberikan Kuala Tungkal kepada saya, khususnya keluarga dan lain sebagainya, itu tidak ada apa-apanya daripada apa yang saya berikan sumbangsih. Sedikit pun itu nampaknya juga tidak banyak. Saya sangat beruntung 4 tahun di sini, bahkan baru 1 tahun atau 2 tahun yang nggak nyampe, rezeki itu datang dengan nama Pengadilan Agama 1B. Tentu kita semua bahu membahu, termasuk wakilnya waktu itu, Pak Ketuanya adalah Pak Zakaria Ansori, wakilnya Mami dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa dapat 1B, bahkan sampai hari ini bukan berlomba-lomba, kawan-kawan juga berusaha untuk mencoba 1B dan lain sebagainya, karena banyak rekan-rekan kami, termasuk kita, Peno, Parahan, bahkan Bang Mus saja waktu itu masih kelas 2. Kita duduk menikmati dan merasakan gimana di Kuala Tungkal, terus kemudian dengan alhamdulillah ya kita 1B. Itu adalah sebuah keberkahan sendiri buat saya. Saya pelantikan 20 April kalau nggak salah. Saya datang 17, 16 sama Humaidi bareng-bareng janjian naik mobil, bahkan sampai 4 tahun saya di sini belum pernah naik pesawat saking menikmatinya jalan, karena keluarga segala macam lebih nikmati saja sebenarnya, capek pasti. Ini kalau nggak salah 20 April, saya Humaidi, Peno, sama-sama, dan yang pertama orang bertemu ya Bang Oji. Jadi saya masih ingat Bang Oji lah yang cari, kebetulan waktu itu masa Covid, masa-masa susah cari kosan, bahkan kita nyari kalau nggak salah di daerah dekat belakang rumah Bupati, sempat ada penolakan. Bukan penolakan sih, dia minta kepastian kita untuk bebas Covid, Pak. Benar, dapat surat kesehatan. Nah, gimana caranya dapat di sini kan? Tentu waktu itu hari yang kayaknya nggak bakal dapat, terus sampai akhirnya dapat beberapa referensi. Saya akhirnya satu bulan di kos-kosannya Pak Yusuf, saya masih ingat, di Beringin, dekat sama rumah dinas ketua Pengadilan Agama waktu itu. 1 tahun di sana, alhamdulillah saya dapat tempat yang cukup sampai hari ini, sudah dianggap rumah oleh anak-anak, bahkan kantor ini pun sudah dianggap tempat mainan dan keluarga. Itu adalah sebuah keberkahan yang mungkin saya tidak tahu, Mabub ini sampai sekarang masih menganggap rumah. Saya sudah sampaikan di Bulian, susah untuk ngajak dia ke Bulian kemarin, tapi ya sudah kita nikmati karena memang sudah nampaknya seperti rumah sendiri. Jadi saya cerita sedikit bahwa saya ini bukan orang baina wa baina lah, maksudnya saya selalu diantara. Dari dulu saya bukan orang yang menonjol, saya sebagaimana orang pada biasanya. Ranking 1 sampai 10, ibarat kelas itu 40, saya selalu ya paling 15, 20. Jadi saya bukan orang yang ranking 1 segala macam. Jadi saya selalu menganggap diri saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang berprestasi, saya cuman hidup dari nongkrong, berteman dengan baik, terus ya hidup dengan doa orang tua, minta sowan segala macam. Jadi ketika mendapatkan sebuah kenyamanan seperti ini terus dan lain sebagainya, rasanya belum pantas saja gitu. Jadi tentu banyak hal ya yang kita perlu syukuri dalam hidup. Salah satunya adalah keluarga dalam kantor. Itu menurut saya adalah sebuah, karena sebelum sini saya juga pernah berkantor. Kantor itu ya ibarat sebuah kerja saja. Jadi tidak sebagaimana keluarga yang saya rasakan di sini, pun yang tempat lain ya, dalam arti sebelum di pengadilan pun seperti itu. Bahkan kantor sudah, bahkan kalau misalnya mau
lewat jamnya minta charge dan lain sebagainya, jadi agak sangat berbeda. Jadi apa yang saya dapatkan di sini, saya belajar banyak sekali. 4 tahun 2 bulan rasanya seperti kemarin, bahkan minta tambah gitu kan. Terus kemudian belajar bagaimana ternyata jauh dari orang tua, terus apa namanya, bersikap mandiri di kampung sendiri, di kampung orang lain. Bahasa Covid kita tidak pulang 2 tahun. Idul Fitri 2020, 2021 kita belum bisa pulang. Bahkan lahiran anak Safia kami itu juga di Kuala Tungkal, dan lagi-lagi saya bilang Tungkal memang berkesan karena saya dapat anak perempuan yang awalnya saya belum pernah berpikir punya anak perempuan, istilahnya begitu. Alhamdulillah kita mendapatkan keluarga yang luar biasa. Saya bukan orang yang sebagaimana misalnya kan satu pisah dengan Pak Samsul Hadi misalnya, bukan semantap atau segagah beliau. Saya juga tidak sealim Ustadz Farhan, Pak Ketua. Saya tidak serajin kawan-kawan pegawai yang lain, tidak serajin Ica, tidak serajin Mbak Fitri Asmuni, ada 2 nih, Fitri 3, Fitri sama. Terus tidak apa lagi? Tidak sepandainya Pak Yulizar. Tidak seganteng atau semempesona Bang Mus misalnya kan gitu. Tidak seupdate atau sering kasih gurauan macam Atuk Yakub, sering kompor apa di grup segala macam. Terus apa lagi? Saya tidak apalagi bukan orang yang semangat begitu untuk aktif segala macam. Cuman saya hanya berusaha berbuat yang sebagaimana saya mestinya, berbuat baik kepada semuanya. Tentu lagi-lagi itu juga mungkin hanya sedikit atau minor saja terkait dengan Kuala Tungkal. Terus beberapa minggu yang lalu juga mungkin saya pikir gak bakal nangis ya, ternyata keluar juga. Jadi beberapa minggu terakhir mungkin agak kurang connect karena masih di awang-awang bagaimana cara konsep pindah itu gitu kan. Karena betul-betul saya merasakan bahwa 4 tahun di sini belum berpikir kebayang siap-siap untuk pindah. Wah, ternyata banyak sekali gitu. 2 kali bolak-balik bulian ternyata masih 40% bahkan gitu kan. Jadi ternyata masih perlu banyak, dan kita sudah packing semua seperti itu. Saya belajar bagaimana menikmati air hujan, bahkan kita konsumsi terus ditadang dan lain sebagainya. Tentu bersyukur air hujan turun ya di Tungkal. Mungkin dulu bersyukur juga, tapi tidak sampai dikonsumsi untuk mandi dan lain sebagainya. Tentu banyak hal Tungkal memberikan pelajaran buat saya. Dan biasanya mungkin saya memang asli Madura tapi tinggal di kota. Biasanya kadang kita merasa culture shock atau kaget dengan jauh dari mana-mana, terus dari mall dan lain sebagainya. Tapi tidak saya rasakan di Tungkal. Bahkan kadang berbetah-betah saja di Tungkal. Cuman jalan sebatas ke WFC, terus ke Syekh Usman, mana lagi? Ke alun-alun, rasanya sudah ramai begitu. Jadi walaupun banyak sekali kenang-kenangan, misalnya listrik mati, air karat segala macam, itu pasti ada. Tapi rasanya biasanya kadang tidak bertemu dengan hal-hal yang berbau kota, bosan ya gitu. Tapi ternyata tidak di Tungkal. Kuala Tungkal itu memang, kalau dulu saya pernah di Singaparna atau di Tasikmalaya Kabupaten, memang aura santrinya keluar. Tapi Kuala Tungkal menurut saya banyak sekali keberkahannya. Ketika saya pernah berapa kali misalnya ketika lagi sidang keliling atau isbat terpadu segala macam, kadang saya nangis sendiri gitu ngelihat bagaimana kontur Kuala Tungkal yang luar biasa. Kadang saya berpikir gimana caranya letak geografis yang luas ini, para pejuang kita, para ulama kita tuh ya nyebar agama. Kalau di Jawa mungkin mudah, tapi di sini dengan segala kontur yang luar biasa, dengan segala fenomena, banyak sekali hal yang perlu kita sampaikan di situ. Terus apa ya? Anak-anak juga perlahan, makanya kemarin saya di Wilan juga bilang Tungkal itu semacam yang pepatah Jawa tadi itu, witing trisno selaraso kukulino. Jadi jatuh cinta tuh ketika kita menikmatinya di sini, ketika kita sudah menjalani gitu. Jadi itu
berkesan sekali buat saya. Awal pertama mungkin sebulan 2 bulan kita mulai merasakan nyaman, terus kemudian 6 bulan mulai bosan, 3 setahun 2 tahun bahkan 4 tahun kita akhirnya merasakan nyaman, dan bisa jadi dikatakan bukan tidak mau pulang, tapi sebagai kampung baru atau sebagai warga baru. Jadi itu kesan saya. Dan juga beberapa kali pindah kantor, baik di Tasik, baik di Lahat dan sebagainya macam. Inilah ya Kuala Tungkal yang menurut saya sampai hari ini kekeluargaan. Beberapa kali saya kemarin juga rekan-rekan chat bahwa oh ternyata guyup sekali di sana dan lain sebagainya. Bahkan itu sudah kita lakukan menurut saya 4 tahun yang lalu gitu kan. Sudah sangat berkeluarga sekali. Adapun ada permasalahan minor maupun mayor atau yang besar, itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang menurut saya perlu kita tiru gitu. Bagaimana misalnya Bang Jack untuk menyelesaikan masalah, Pak Ketua, terus kemudian bisa santai. Jadi saya ingat, kalau ingat Tungkal tuh ingat S4 gitu. Santai, slow, santai, serius, selesai gitu. Jadi slow tapi selesai gitu loh. Istilahnya apa, selama misalnya Pak Ketua dari yang kelas 2 segala macam, saya sudah merasakan bangga, pernah ICPP dipanggil sama dirjen segala macam, bahkan kita meminta usaha untuk pindah karena kita berprestasi, sudah kita nikmati sama-sama gitu. Itu bukan perjuangan yang mudah. Kalau satker lain kayaknya bahkan nanya-nanya gimana caranya, padahal kita slow-slow aja. Maksudnya slow itu ya terarah, fokus, dan memiliki tujuan gitu. Jadi gak perlu ngoyo dan lain sebagainya. Toh Kuala Tungkal dengan kekeluargaannya bisa mencapai prestasi yang menurut saya tidak main-main seperti itu. Terus apalagi? Bahkan PJ saya akhirnya 4 tahun ini jarang beli baju karena ternyata saya menemukan kasihkan baru. Di Jakarta mungkin banyak babe gitu ya, barang bekas segala macam, tapi PJ di Tungkal selain harganya miring, tapi saya tidak tahu apa emang karena kesibukan, bahkan kadang nggak sadar nguruk-nguruk di 1 karung 2 karung loh, oh selesai ya gitu. Dan saya mendapatkan sesuatu dari sana, mengasah lagi informasi. Karena untuk thrifting lah bahasanya, thrifting itu ternyata butuh skill juga, pemahaman kita terhadap merek baju, kualitasnya segala macam sampai harga. Jadi saya jujur aja Pak Wakil, misalnya yang baru coba cari-cari PJ, harganya cuma 20.000 segala macam, baju saya bisa ganti-ganti dari warna abu-abu, hijau telur asin punya, pink ada, baju meja. Nah, saya akhirnya tahu mekanisme saya akhirnya tahu Pak Wakil gimana mekanisme ya Pak. Mekanisme misalnya turun dari Singapura, terus kemudian ada bookingan, datang ke Tembilahan, datang ke Kuala Tungkal. Mungkin akhir-akhir ini bahkan dikeluhkan sama beberapa tukang PJ, saya tahu gitu. Apalagi tukang imigrasi bilang sekarang biasanya bisa 2 karung, sekarang 2 koper karena ada perketatan di daerah Batam atau daerah mana. Jadi berkesan sekali. Saya jarang beli baju, minimal alhamdulillah minimal dihemat buat beli susu anak gitu kan. Itu sangat kerasa. Dan jadi saya biasanya kadang suka ke mall jalan-jalan, waduh enakan di Tungkal gitu. Kita bisa nyari dengan merek apapun yang ada di mall, dengan cara ya kita harus sabar untuk mencari. Bisa kalau sabar bisa dapat 50.000, kalau bisa kita teliti bisa dapat 20.000, 10.000. Bahkan orang nggak tahu gitu kan. Jadi dari hal PJ pun senang sekali gitu, rasanya jarang dapat 1 karung 2 karung terus kita melihat gitu kan, itu pun berkesan gitu. Jadi ya itulah apa namanya kesan dan kesan. Ada tambahan. Jadi istri pun sama gitu kan, jadi saya juga banyak belajar soal olahraga, misalnya dari awal belajar sama-sama dengan Pak Peno, dengan Pak Parhan, dengan Pak Mustakiran dulu gitu kan. Dulu yang main sama pelatih nggak sebagus-bagus gitu, sampai sempat frustasi sebenarnya, karena kok nggak bisa main ya, padahal udah latihan cuma pukul-pukul, ternyata nggak bisa-bisa juga. Tapi di Tungkal ada Coach Oji atau siapapun, ada rekan-rekan, terus ada Epan,
ada Bani yang benar-benar belajar, mohon dilanjutkan ya, karena bagaimanapun resource pegawai kita masih muda banyak, jadi untuk portas segala macam saya yakin bisa menyaingi yang lain. Karena sudah banyak yang menantang, wah tungkal sekarang kuat, udah dicoba-coba begitu. Jadi kita coba panas-panasin, saya yakin masih banyak dan juga bisa lah buat PTP segala macam. Lagi ada Pak Wakil, ada Peno, ada Ustadz Farhan gitu kan. Terus untuk rekan-rekan hakim, Pak Ketua, Pak Wakil ya, sama seperti apa yang Bang Mus bilang, jarang ya bisa ketemu anggota atau sama-sama rekan seperjuangan itu satu matra dan lain sebagainya itu klop gitu. Mungkin belum tentu nanti ketemu di bulian nanti atau di tempat lain gitu kan, terkait dengan apa namanya, gimana kita saling mengisi. Kalau misalnya kita memiliki masalah, kalau misalnya kita ada pekerjaan lain, kita bisa saling mengisi tanpa apa ya, kita sama-sama memiliki apa namanya, keterkaitan lah. Maksudnya kalau emang ada masalah, yuk kita sama-sama tutupi. Kalau ada aib segala macam kita tutupi. Belum tentu di tempat lain tuh bisa seperti itu gitu. Jadi itu pesan dan kesan saya. Terus juga gara-gara tungkal saya bisa jalan sampai Aceh gitu kan, itu juga sangat berkesan sekali. Ada Ijul, ada Mbak Penny, ada Ulpa. Sebenarnya jalan ke Acehnya senang, prosesnya itu yang panjang ya kan, apalagi izinnya. Dulu itu pun akhirnya pernah jalan-jalan juga. Jadi ada sebuah hadis juga mengatakan bahwa kalau untuk mengenal orang itu salah satunya adalah dari kita misalnya melakukan perjalanan safar atau kita bermukim di tempat yang setahun 2 tahun gitu. Jadi sudah kita, ya ini semua keluarga Pengadilan Negeri Tungkal sudah cukup terwakili semuanya. Saya jalan jauh sudah, saya jalan yang dekat sedang ke Padang sudah, Muara Bungo ke Bungo sudah. Jadi rasanya, dan ditambah dengan 4 tahun 2 bulan di sini, saya rasa tidak ada yang saya akan katakan selain ini bukan hanya rekan pegawai, tapi juga selain sahabat juga keluarga di Pengadilan Agama Kuala Tungkal ini. Mungkin itu ya, jadi agak panjang cerita. Kalau misalnya pesan ya, tolong jaga kekeluargaannya, karena dari awal saya datang terus ngobrol dari mana di PA Kuala Tungkal, selalu alumni juga menyampaikan bahwa PA Kuala Tungkal itu kekeluargaannya dari awal, dari tahun 2020, termasuk Pak Miyazaki, termasuk Pak Agung atau siapa namanya, Pak Agung siapa namanya, Pak Darul ya, Bang Darul telah menyampaikan bahwa nikmatilah di Kuala Tungkal karena kekeluargaan itu mungkin tidak dapat di tempat lain. Kalau boleh perpesan, saya ingat kemarin beberapa kali mendengar sebuah cerita bahwa ada pepatahnya bahasa India, tapi ditulisnya bahasa Inggris gitu. Jadi kisah itu ada 3. Jadi tell me the fact and I will be learn. Jadi maksudnya adalah berikan saya sebuah fakta, maka kita akan belajar, maka saya akan mempelajari itu. Terus kemudian yang kedua itu tell me the truth and I'll be believe, dia bilang gitu. Jadi berikanlah sebuah kebenaran, maka saya akan meyakini kebenaran itu. Jadi saya akan mempercayai sebuah kebenaran tersebut. Nah yang terakhir adalah tell me the story and I will live in my heart forever. Jadi berikan sebuah kisah atau berikan sebuah story dan itu akan bersemayam. Live in itu berarti bertempat tinggal, bersemayam, in my heart forever. Jadi berikanlah sebuah kisah, maka itu akan bersemayam di dalam hati kita atau di dalam hatiku gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalnya memang banyak sekali fakta yang menyatakan bahwa mau dikaji secara saintifik ataupun kita secara tafsir bahwa Quran itu kan makanya banyak kisah, karena memang ketika kita memahami sebuah kisah, mendengar cerita sebuah kisah, itu tentu akan mengena di hati. Jadi mudah-mudahan kisah saya di Kuala Tungkal dan juga kenangan saya, tentu saya yakin Kuala Tungkal memiliki bagian di hati saya. Jadi itu akan terkenang dan saya akan selalu ceritakan terkait dengan itu. Dan memang
akan apa ya, terus ada di hati sebagaimana fakta tadi tersebut. Mudah-mudahan itu saja. Ada pantun ya? Kayaknya ada nih. Pantun. Nah. Oke. Bentar, carinya agak panjang nih. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam jiwa. Beli baju seragam terlihat gagah. Pulang sekolah membawa buku. Takdir berpisah tak dapat dicegah. Selamat tinggal semua rekan terbaikku. Terakhir. Wah, ini pakai nama Bang Mus lagi. Si Mamat tidur di atas bantal. Dengan manja minta belayan. Selamat tinggal pihak Kuala Tungkal. Doakan kami sukses di bulian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada keluarga dan warga semua Pengadilan Agama Tungkal. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kita ada salah kata, baik dari istri, dari saya pribadi, dan juga mungkin kelakuan anak kami yang saya tadi bilang, anak-anak kami menganggap ini adalah rumah dan tempat main, jadi kemana-mana. Jadi kadang ada tembok coretan gambar dinosaurus mahbub, mau dimaklumi gitu. Banyak soalnya kalau untung pulpen, kalau di rumah krayon. Makanya tadi saya baru beli cat untuk di rumah karena nggak enak sama yang punya kosan atau kontrakan. Jadi saya bilang nggak apa-apa, saya kasih videonya. Banyak juga Pak ternyata. Jadi mau nggak mau kita belikan cat setidaknya ya. Tukang nanti biar bapaknya yang bayar, kita sediakan catnya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Fitrah atas sambutannya. Selanjutnya yakni pesan dan kesan dari yang mewakili keluarga besar Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hari ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Ahmad Farhan Subhi SSY SHIMH. Disilahkan. Siap. Hutan bukan sembarang hutan. Hutan lindung ada di Kalimantan. Sambutan bukan sembarang sambutan, tapi sambutan di acara perpisahan. Saya udah bilang sama panitia, saya masih mending ceramah 2 hari 2 malam ketimbang saya sambutan beginian. Nggak kuat saya sudah nyiapin nih, mohon maaf ya, gitu ya. Saya paling nggak kuat kalau sambutan perpisahan, gitu. Karena saya tak kuat merindu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratil Mukarram yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas 1B, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas 1B, yang mulia rekan hakim Pak Peno, Abil Khusus, Abangda, Bang Fitra, Nur Halim, Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian kelas 1B. Iya, udah orang Bulian sekarang ya. Yang terhormat Bapak Panitera, Pak Sekretaris, seluruh pegawai Pengadilan Agama Kuala Tungkal, hadir juga rekan advokat Mbak Haji Bahtiar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diamanahkan untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk abang saya. Ya. Kalau boleh jujur, ini yang nggak pengen saya mau sebenarnya. Saya udah bilang kan,
Ini kagak maju-maju nih saya ngomong begini nih. Iya, mendingan saya ceramah 2 hari 2 malam, bener. Iya. Bapak Ibu, kalau tadi Bang Fitrah bilang Mahbub juga sekeluarga merasa Kuala Tungkal adalah rumahnya, dan saya menyampaikan sampai kapanpun Bang Fitra, Mbak Awik sekeluarga adalah bagian dari keluarga Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dan ini adalah rumah untuk beliau sampai kapanpun. Tepuk tangan dulu. Saya dengan beliau ini bukannya baru kenal di Tungkal, bukan. Saya kenal beliau 1,5 dekade sudah. Dari tahun 2009 saya kenal beliau. Hah? Gendong berat, Bang. Bentar gendong ya. Iya. Jadi 2009 saya kenal beliau. Saya baru masuk kuliah di UIN. Iya, gendong nggak apa-apa, Bang. Tuh, masuk TV tuh. Udah, oke. Ntar gendong lagi ya. Iya, Bang. Oke. Nah, sip. Dari awal masuk kuliah saya sudah kenal beliau. Dari mulai penerimaan mahasiswa baru, saya sudah satu mentor dengan beliau. Sampai kuliah pun sering dengan beliau juga. Bahkan kalau saya dengan teman saya, ada namanya Fajar Sina, itu anaknya Haji Serina Kepala Kawah, no? Itu kalau pengen makan, hanya sekedar makan nyemil gratis sambil main PS gratis, kita ke kosannya Bang Halim begitu. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya nyebut Bang Halim karena saya kenal dengan beliau di sana namanya Halim. Jadi Fitrah itu kurang familiar di sana. Jadi yang familiar namanya Halim. Ya, Bang Halim. Gitu kan. Jadi kuliah itu dengan beliau, kebetulan kami satu organisasi juga. Beliau yang mengkader saya. Selesai lulus kuliah, ternyata Allah tidak memisahkan saya dengan beliau. Beliau berkarir di Posbakum Pengadilan Agama. Begitu saya lulus, saya juga ikutin beliau juga, karena nyari kerja di Jakarta susah, nyari duit susah, diajak sama beliau di Posbakum. Beliau PA Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, saya Jakarta Utara, tempat Bu Bainah sekarang. Posbakum bareng, akhirnya beliau jadi lawyer di Peradi. Saya ingat betul ujian advokat. Nggak lama saya juga nyusul juga pendidikan PKPA-nya di tempat yang sama juga. FHP punyanya Hotman dan kawan-kawan. Bareng juga saya dengan beliau. Setelah jadi lawyer pun saya kira saya akan berpisah dengan beliau, ternyata enggak juga. Selesai dari Posbakum, saya masih bersama beliau. Walaupun kantor hukum kami berbeda, tapi masih tetangga. Saya di Sudirman SCBD Jakarta, itu kawasan elit nomor 2 yang ada di Jakarta. Beliau kantornya di Benteng, itu kawasan elit nomor 1 yang ada di Jakarta. Kalau beliau bosnya bule, kalau saya bosnya orang Medan. Beda. Tapi ternyata kami masih dipertemukan, sering kami bareng-bareng. Kalau setiap pulang kerja, kadang sholat maghribnya berjamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Nah, kadang kita juga ke PMI bareng-bareng, keliling sholat nyari masjid bareng-bareng. Apalagi pas bulan Ramadan kita keliling terawihnya, karena kita ada program
dengan beliau dan teman-teman. Kita program tarawih keliling bareng. Kita cari masjid yang ada di Jakarta yang kira-kira habis buka ada nasinya. Atau paling enggak habis tarawih ada makannya. Iya, itu kita datengin tuh, bahkan sampai iktikaf. Iya, kenapa sampai iktikaf? Karena ada sahur bersama juga di situ. Bareng juga. Ya itulah kira-kira perjalanan saya dengan beliau. Sampai akhirnya suatu ketika, suatu malam, kalau nggak salah bulan Ramadan nih Bang. Bulan Ramadan saya bertemu beliau di Masjid Agung Sunda Kelapa, kita ngobrolin masa depan. Beliau nanya, "Han, ini kira-kira gimana ya, kita apa mau begini terus?" Kata saya, "Kita enggak lah Bang, kita enggak mau begini terus Bang. Kalau begini terus ntar warung tutup, kita duduk di mana kan?" Kayak maksudnya nggak mau begini terus, kita pikirin masa depan. "Iya Han, aneh udah mau nikah juga ini kan. Calonnya udah ada katanya, orang mana, orang Kediri Han," katanya begitu. Beliau udah mau nikah, tapi ya kita masih gitulah Pak Haji ya, melanglang buana Pak Haji Batiar namanya lawyer, tahu sendiri kan. Ya kalau ada klien ya kita makan, nggak ada klien ya kita nggak makan gitu. Akhirnya ada pengumuman dari Mahkamah Agung dibuka tes hakim. Saya waktu itu masih ragu-ragu, beliaulah yang menguatkan saya. Kan kita ikut bareng-bareng, kita tes hakim. Kalau lulus, alhamdulillah. Nggak lulus juga ya udah nggak apa-apa, kita coba lagi yang lain. Gitu. Karena saya tahu betul beliau itu tipe orang yang struggle. Beliau tipe orang yang pejuang. Bahkan dari masih kuliah itu beliau sangat berjuang sekali dengan motor Honda Blade-nya. Iya, saya masih ingat Honda Blade Repsol. Waktu itu baru keluar di parkiran UIN Jakarta cuma satu punya beliau. Iya, bahkan helmnya aja keren itu. Iya, saya sering minjem itu. Jadi beliau bilang, bismillahan kita ikut tes hakim 2017 saat itu bareng-bareng ngurus berkas. Cuman saya bilang, "Bang, saya doain abang lulus." Saya bilang, "Kalau abang nih nasabnya ada dari almarhum Bapak Hakim, waktu itu ketua PA Karawang, Serang. Kalau saya mah kagak ada turunan apa-apa." Saya bilang, "Nggak apa-apa Bang, kalau abang lulus nanti saya gantiin abang dan jadi anak buahnya bule." Saya bilang, "Nggak apa-apa." Akhirnya biiznillah dengan izin Allah saya bertemu lagi dengan beliau, kita tes bareng-bareng karena kondisi Jakarta itu macetnya bukan main. Akhirnya beliau inisiatif bagaimana kalau kita sewa apartemen di Kalibata. Kami bertiga, akhirnya malam-malam nambah satu, berempat. Saya, beliau, Mas Adam Wahid, hakim di Ujung Tanjung, satu lagi Bang Aceng, hakim di PA Darmasraya dan Pulau Punjung. Berempat kami di sana persiapan belajar. Saya belajar dengan beliau ngasih materi-materi dari soal-soal yang hukum-hukum. Mas Adam karena beliau dari Timur Tengah ngasih saya pelajaran tentang ilmu-ilmu agama. Ada satu lagi Bang Aceng, Afif Waldi, tengah malam kerjaannya nelponin janda. Iya. Iya Bang Fitra. Kalau Bang Fitra rajin bawik, betul saya akuin. Dulu beliau sampai tengah malam gitu. Iya. Bahkan saya bawa kitab itu banyak untuk dipelajari. Alhamdulillah nggak ada yang dibuka kitabnya. Karena udah capek. Ya. Tiga hari 2 malam kami sewa apartemen, sama-sama berjuang tes kesana kesini, tes psikotes, tes pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya saya ikut beliau. Ya udah kita pasrah ajaan. Alhamdulillah. Cuman saya bilang nanti kalau kita lulus Bang gitu kan, biasanya kalau hakim itu tempatinnya jauh-jauh. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalkan kita lulus kita pisah nih, saya bilang. Ya itulah ya, karena memang beliau bilang ya kalau rezekinya kita ketemu lagi, kata beliau gitu.
Jadi ternyata diijabah Allah. Beliau di Pagar Alam, saya di Muara Bungo. Akhirnya beliau pelantikan hakim pertama di sini di Kuala Tungkal. Ya saya bilang alhamdulillah kita sama-sama di Jambi. Ya beberapa kali ketemu di Jambi gitu kan, dan saya pun gak kepikiran akan ke Kuala Tungkal. Tapi mungkin ya karena ikatan doa beliau ini luar biasa, saya mah dari dulu cuman aminkan saja doa beliau kan. Iya, dan akhirnya alhamdulillah dipertemukan lagi di PA Kuala Tungkal. Maka salah satunya berkah Kuala Tungkal ini betul kata Bang Fitra adalah kekeluargaan. Yang tadinya berpisah disatukan oleh PA Kuala Tungkal. Yang tadinya sudah saling mengenal akhirnya jadi keluarga. Yang tadinya belum punya keluarga akhirnya punya keluarga. Contohnya Ijul kan, punya keluarga. Ya saya juga kan, seperti itu. Pak Ketua juga kan gitu. Jadi kita semua di sini akhirnya bertemu lagi saya dengan beliau. Dan satu hal yang saya nggak mau sebenarnya adalah berpisah ini gitu. Karena nggak tahu kan nanti bakal ketemu lagi di mana sama beliau kan. Bisa jadi saya yang menyusul ke tempat beliau, atau bisa jadi beliau yang ke tempat saya di Jakarta Pusat. Amin, ya amin. Kan sekarang banyak orang Jambi di Jakarta ya. Amin. Mudah-mudahan itu kesan yang paling berkesan untuk saya. Dan kalau di PA Kuala Tungkal sendiri yang pasti saya ambil aja dari nama beliau. Nama beliau Halim. Beliau orangnya humble. Humble itu baik, pandai bergaul. Siapa aja ditemenin. Pak Waka di sini pun sampai sekarang beliau nggak punya musuh. Ada yang musuhin beliau berhadapan dengan saya. Sampai sekarang beliau nggak punya musuh karena orangnya humble, baik, kawannya di mana-mana. Bahkan tempat-tempat PJ pun sudah kenal sama beliau, bener. Apalagi almarhum yang di Pak bapak-bapak yang di Riyadh itu, yang jual PJ di Riyadh itu kenal sekali dengan beliau, betul. Ya, iya. Sampai Deddy Kos pun kenalnya Pak Fitrah, betul. Iya, padahal kemarin katanya ada yang ngontak sini, saya kira Pak Fitrah, ternyata Pak Ketuanya ya Mas, katanya. Iya, memang mirip muka Pak Ketua dengan Pak Fitrah, saya bilang. Beliau humble, ya, dengan siapa aja orangnya enak gitu, orangnya asik, siapa aja ditemenin gitu kan. Ya mau tua mau muda semuanya ditemenin gitu. Terus yang kedua Halim, yang kedua adalah A. A ini Abangda ya. Kalau saya manggil beliau Abangda. Mungkin banyak abang di luar sana, untuk saya, bagi saya, tapi hanya beliaulah yang Abangda. Karena Abangda itu lebih dari abang ya. Selain sebagai abang senior, beliau sebagai guru saya. Terus yang ketiga L. L itu loyal. Pak Waka, Pak Ketua, beliau ini tidak diragukan lagi loyalitasnya untuk PA Kuala Tungkal. Beliau mengantar Pak Mus ke Aceh perjalanan 5 hari 6 malam itu sampai. Kalau bukan karena loyal, saya kira itu nggak bakal bisa sampai. Beliau sangat loyal, memberikan segalanya, bahkan mengorbankan apa yang bisa beliau korbankan untuk PA Kuala Tungkal. Beliau ke Aceh, ngantar ke Aceh sampai, beliau ngantar ke Bungo sampai, ngantar ke Bangkok doang nih yang belum sampai. Nggak tahu sampai apa enggak. Pokoknya loyalitas beliau ini bisa kita rasakan semuanya. Banyak peran beliau di sini. Masya Allah luar biasa ya. Dan loyalitas istri beliau Mbak Owik juga luar biasa. Di DYK ini bahkan kata istri saya yang paling sering hadir tuh Mbak Owik di acara DYK ya. Bahkan DYK enggak ngadain acara, Mbak Owik bikin acara juga gitu. Iya, paling enggak acara makan seblak ibu-ibu tiap minggu itu pasti ada. Iya, seblak Risa itu tanya aja kalau enggak percaya, itu pasti ada seblak seminggu sekali. Nah, itu loyalitas. Halim, HAL. Yang keempat I. I ini orangnya, beliau ini inovatif, informatif, dan in yang lain. Beliau inisiatifnya tinggi
inovasinya juga bagus ya, banyak hal-hal yang beliau kerjakan itu sampai sekarang itu masih ada dan masih berkesan untuk kita semua. Terus yang terakhir M itu adalah menyala abangku. Nah, tepuk tangan untuk Bang Fitrah. Semangat beliau luar biasa. Baik di lapangan, baik ketika sidang, pekerjaan kantor beliau semangat, sidang beliau tetap semangat. Di lapangan besar, lapangan tenis beliau semangat, di lapangan kecil beliau juga semangat. Pokoknya di tempat manapun beliau selalu menyala, ya, menyala abangku. Nah, gitu. Baik, itu kira-kira pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Terakhir mohon izin saya menyampaikan pantun. Belum, Ci, belum. Tar dulu. Lupa ada tuh pantunnya. Oh iya, pantun. Dapat tambung gas warnanya biru, dipakai untuk memasak jamu. Selamat bertugas Bang Fitrah di tempat yang baru. Semoga kita masih bisa bertemu. Satu lagi. Indah berkilau cincin berlian, jatuh ke sungai airnya dangkal. Meski Bang Fitrah sudah di Muara Bulian, jangan lupakan kami yang ada di Kuala Tungkal. Ikan lele, ikan gurame, ikan kakap, ikan tongkol, itulah nama-nama ikan. Sekian dari saya, mohon maaf teriring doa ya. Mungkin pantun tadi sekaligus pesan untuk Bang Fitrah sekeluarga ya, jangan pernah lupakan kami yang ada di sini. Kami juga tidak akan melupakan Bang Fitrah. Apabila suatu saat nanti ingin ke Kuala Tungkal, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, dari saya mohon maaf, mohon izin, saya tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Ustadz Farhan. Dari sambutannya, perpisahan memang tidak akan pernah mudah, karena sifat dasar manusia adalah ingin memiliki, bukan melepaskan. Selanjutnya, sambutan pengantar tugas yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal kepada yang terhormat Bapak Haji Zakaria Ansori SHIMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Waka, saya muliakan para hakim, pengantin kita Pak Fitrah Nur Halim dan Mbak Oi, Pak Panitra dan senior kita Angah Hipin ya, PP PTA ya, orang PTA nih sedang pengawasan ya, para pejabat fungsional struktural, Pak Bahtiar selaku mitra kita, Bu Salbia, Ibu-ibu Dharma Yukti Karini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan baik, dalam keadaan sehat, dan kita melaksanakan perpisahan dengan Pak Fitrah Nur Halim. Beliau dilantik zamannya Pak Imam ya,
bulan April ya, 20 April. Saya 17 Mei. Berarti hampir setahun saya di sini. Beliau bertiga masuk, Fitrah Nur Halim, Humaidi, Peno Rahmadinata, 3 orang waktu itu. Alhamdulillah kerjasama, sinergi, kolaborasi dalam rentang waktu yang saya kira cukup lama. Saya lah yang paling lama ya. Mungkin saya tidak tahu ada di Indonesia orang macam saya ini pula gitu kan. Waka ketua. Masya Allah. Jadi saya merasakan kehadiran Pak Fitrah. Alhamdulillah sangat membantu pengajian agama Kuala Tungkal. Tugas-tugas keseharian, bepergian, sidang isbat terpadu. Sempat berapa kali Pak Fitrah? 3, 2 di seberang pakai speedboat ya. Saya kira itu pengalaman yang mungkin tidak semua pengadilan agama ada ya. Sidang isbat terpadunya tidak semua PA ada tuh touringnya itu loh, naik speedboat, jalan kaki ya sambil dinikmatin kan itu. Kenang-kenangan yang seperti itu yang kadang-kadang kita ingat gitu ya. Kalau yang enak itu sudah jelas lah ya. Tapi yang agas gitu ya, capek, kehujanan, jalan kaki kan itu yang biasanya diingat itu. Terima kasih atas semua dedikasi dan pengabdiannya untuk PA Kuala Tungkal, dan kebaikan-kebaikan itu pasti akan kami kenang sebagaimana layaknya sebuah sambutan. Kalau dalam bahasa Latin itu apologio pro libro suo ya. Jadi kami harus minta maaf ya dengan segala kekurangan yang ada pada saya pribadi, baik sebagai pimpinan atau pribadi gitu ya. Saya mau nangis juga sebenarnya, tapi malu dengan malu dengan Cik Yon ya. Ulah jadi saya menangisi diri saya sendiri juga bisa gitu ya. Sini banyak betul pantun nih. Sambil jalan sambutan tadi tangan saya selalu bergerak ya. Jadi saya kira tidak banyak yang harus saya ulas dari Pak Fitrah karena tadi sudah panjang, kali lebar, kali tinggi, kali panjang oleh Pak Farhan sendiri dan Pak Fitrah sendiri, dan kita sudah merasakan itu semua. Jadi saya ingin berpantun saja, boleh ya? Burung cendrawasih, burung kalong ya. Terima kasih matur sekalangkong ya. Burung cendrawasih, burung bayan, terima kasih atas segala pengabdian ya. Mana cakep jadon. Kalau kata Mama Gupron, keprok atuh. Belum kenal ya Mama Gupron ya? Ada wali dari Banten itu. Ternak unggas di pinggir sawah, Pulau Madura, tepatnya di Sumeneb ya. Sempurna sudah tugas Pak Fitrah. Semoga karirnya semakin mantep ya. Burung dara hinggap di ranting, ranting jatuh terkena atap. Orang Madura itu tahan banting, di mana tinggal selalu siap ya. Masak di dahan buah manggis, kulitnya hitam isinya 6. Ustadz Farhan gak usah nangis, bulian Jambi hanya 1 jam ya. Kayu bulian, kayu kulim, kayu dibawa dari Bangkinang. Selamat jalan Pak Fitrah Nur Halim, yang baik akan selalu dikenang ya. Ustadz Jazuli ke Majelis Taklim ya. Pergi ceramah memakai sorban. Selamat berangkat Pak Nur Halim, salah khilaf kami mohon dimaafkan ya. Jalan-jalan ke Kota Baru, naik sepeda di pagi hari. Semoga nyaman di tempat yang baru, Mahmud bisa punya adik lagi gitu ya. Gas gitu ya.
Pantun lama, rimbun-rimbun kayu di Jambi, lebih rimbun kayu di Tungkal. Rindu-rindu Pak Fitrah yang pergi, lebih rindu kami yang tinggal. Ya. Saya lupa, ada dua yang perpisahan hari ini sebenarnya ya. Iya. Pantunnya, ada foto di grup dari Pak Pendra tadi, lagi asik karakter building. Nah, ada fotonya gitu kan? Makan bersama, jalan bagus itu, membangun karakter. Jadi nggak bisa hadir katanya hari ini. Ya. Di Asahan membeli durian, buat barongko sebagai puding. Kita perpisahan cuma Pak Fitrah sendirian, yang di bangko lagi karakter building. Ya. Ya. Nyala abangku ya. Terlalu banyak pantun ini ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Biar jatah saya. Ya. Ya, mohon doakan kami Pak Fitrah, insyaallah jumpa lagi ya. Dalam keadaan yang lebih baik ya, dimanapun kita tinggal itu bumi Allah ya. Dan terus terang seperti saya sampaikan di bulian itu mengasihkan kalau bagi saya ya, itu kalau saya boleh pilih setelah Kuala Tungkal itu Muara Bulian, tanya Pak Yunizar ini gitu ya. Insya Allah nyaman nanti di sana gitu ya. Tuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah matoa dimakan burung cendrawasih. Untuk Pak Ketua diucapkan terima kasih. Pak Ketua, para hakim dan Bapak Wakil Ketua, untuk sekedar kita mengenang seluruh aktivitas Bapak Nur Halim selama masa di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, mari kita sama-sama saksikan dalam rangkuman video kenangan Bapak Fitrah Nur Halim. Kota ini sehabis hujan sembilan tahun, di kota ini dalam ruangan berpenyejuk udara. Bersanding dengan riuh angin di luar, udara mana kini yang kau hirup, hujan di mana kini yang kau peluk, dimanapun kau kini. Gunung Uyuk, gunung lima nyawa, yang ini nyawa, nyawa, yang ini nyawa.
Terima kasih untuk hadirin semuanya. Untuk acara yang selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak Fitrah Nur Halim didampingi istri untuk bisa menempatkan diri di depan. Penyerahan kenang-kenangan ini yang pertama yakni dari Bapak Fitrah Nur Halim untuk keluarga besar Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang dalam hari ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Kepada Bapak kepada Bapak selanjutnya penyerahan dari keluarga besar Pengadilan Agama Kuala Tungkal untuk Bapak Fitrah Nur Halim yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Sekaligus dari Selalu ada Itahi. promo ke Jepang di Traveloka. Pesan sekarang. Selanjutnya penyerahan secara pribadi حب النبي رحمة ودواء والقلب من kenang-kenangan secara pribadi dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal. روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari kepanitraan yang akan disampaikan oleh Bapak Panitra, Bapak Ilyas, sekaligus kenang-kenangan secara pribadi. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي 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 صلوا عليه أفضل صلاة. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari kesekretariatan ya yang akan disampaikan oleh Bapak Yulizar SPD SH. Untuk selanjutnya untuk dipersiapkan dari Dharma Yukti Karini cabang dan Dharma Yukti Karini Intern. Selanjutnya
penyerahan kenangan dari Dharma Yukti Karini cabang yang akan disampaikan oleh Ibu Nanda, dan Dharma Yukti Karini Enteren yang akan disampaikan juga oleh Ibu Yaya. ببلسم كل ده وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده الحب في القلب اشتياق Untuk dipersiapkan dari pos baku, بلسم كل ده وانا يا نبي. selanjutnya dari pos bakum dari Bapak Bahtiar dan Ibu Salbia. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Bapak Farhan dan istri. Selanjutnya penyerahan kenangan dari Bapak Farhan bersama istri. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Bapak Peno. Selanjutnya penyerahan kenangan dari Bapak Peno beserta istri. Selanjutnya penyerahan kenangan dari Bapak Yakub. Penyerahan dari Bapak Yakub didampingi siapa, Pak? Untuk dipersiapkan Ibu Wahida Muazzaro. Selanjutnya Ibu Wahida Muazzaro. Selanjutnya untuk dipersilakan Ibu Enita. Selanjutnya penyerahan kenangan dari Ibu Enita. Selanjutnya untuk dipersiapkan Ibu Feni Yulianti. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Angang Arifin. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Bapak Muhammad Helmi.
selanjutnya untuk dipersiapkan dari duo girl Ica dan Ulfa. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Bang Abdullah. Selanjutnya dipersiapkan dari Bang Pendra. Selanjutnya untuk dipersiapkan dari Ijul. Selanjutnya dipersiapkan dari Ayu Farida. Selanjutnya dipersiapkan dari saudari Fatimah Azadan. Dan selanjutnya dari Mulia Fajriani. Untuk yang selanjutnya yakni foto bersama Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, para hakim semuanya. Semuanya.
Untuk selanjutnya yakni salam-salaman dan demikian acara pada sore hari ini. Kami mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul musta'an ila sabili ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Epan untuk bisa menyumbangkan lagu